إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومربينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan amal-amal soleh kita. Siang Jumat ini Allah izinkan kita berkumpul di rumahnya untuk sama-sama menunaikan kewajiban kita di hari Jumat. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita sebagai ibadah yang ikhlas karenanya semata. Mari kita memperbanyak salawat di hari Jumat, karena Allah dan para malaikatnya pun bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman tabi'in. Apa itu zaman tabi'in? Zaman generasi orang-orang yang hanya sempat berjumpa dengan sahabat Nabi, tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah. Sedangkan definisi sahabat adalah orang-orang yang hidup sezaman semasa dengan Rasulullah dan sempat berjumpa dengan Rasulullah. Itu sahabat. Kalau tabi'in generasi setelahnya, hanya bertemu sahabat, tidak bersemu Rasulullah. Nah, di masa tabi'in ada seorang ulama yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Namanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Suatu waktu Imam Hasan Al-Basri, karena merupakan pemuka agama, tokoh masyarakat, tempat dijadikan untuk menanyakan sesuatu, ya, tempat bertanya, tempat konsultasi, maka datang orang-orang yang bertanya, mengadu permasalahan hidupnya kepada Imam Hasan Al-Basri, silih berganti. Datang orang yang pertama. Wahai Imam, saya ini berasal dari sebuah kampung yang sudah lama sekali dilanda kekeringan, kemarau panjang, belum kunjung turun hujan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Jawaban dari Imam Hasan Al-Basri adalah istaghfirillah, minta ampun sama Allah atas dosa yang kalian perbuat. Datang lagi orang yang kedua. Wahai Imam, saya ini hidup melarat, kesusahan, dalam kemiskinan, untuk makan sehari-hari sulit. Apa yang harus saya lakukan untuk keluar dari kondisi ini? Jawaban yang keluar dari lisan Imam Hasan Al-Basri adalah istaghfirillah, istighfar sama Allah, minta ampun atas dosa yang kamu lakukan. Datang lagi orang yang ketiga. Wahai Imam, saya sudah lama menikah berkeluarga, namun belum juga Allah karuniakan keturunan, belum juga punya buah hati, belum juga Allah karuniai anak. Apa yang harus saya lakukan? Lagi-lagi jawaban yang sama keluar dari lisan Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah, istighfar sama Allah. Datang orang yang keempat. Wahai Imam, saya punya kebun. Kebun itu aset yang berharga pada masa itu, seperti perusahaan mungkin di zaman kita. Saya punya kebun tapi dilanda kekeringan, diserang hama, selalu gagal panen. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya selalu sama, istaghfirillah, minta ampun sama Allah. Melihat pemandangan ini, salah seorang murid Imam Hasan Al-Basri yang meriwayatkan kisah ini, yang ada dalam tafsir Al-Qurtubi, yaitu Imam Asy-Syubaih, bertanya kepada gurunya, wahai guruku, mengapa setiap kali ada orang yang mengadukan permasalahan hidupnya, jawaban yang engkau berikan selalu sama, istaghfirillah? Imam Hasan Al-Basri menjawab, jawaban itu bukanlah dariku, melainkan dari Allah. Bukankah dia berfirman dalam Quran surah Nuh di ayat 10, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh alaihi salam berkata, aku berkata, wahai kaumku, istighfarlah kalian kepada Allah, sungguh Allah itu Maha Pengampun.
yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan menurunkan hujan dari langit. Wa yumdidakum bi amwal, dan Dia akan memperbanyak untuk kalian harta-harta kalian, wa banihin, dan anak-anak keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Dia akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Shadaqallah. Ternyata persis seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Apa hikmah yang bisa kita ambil, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah? Ternyata solusi untuk semua permasalahan hidup kita adalah istighfar. Semua kita pasti diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan masalah ekonomi, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan masalah keluarga, ada yang diuji dengan masalah di pekerjaannya. Macam-macam ujian kita. Karena ujian adalah wujud kasih sayang Allah untuk hambanya yang beriman. Namun ternyata solusi untuk semua permasalahan kita adalah istighfar. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, aku kembali kepadanya, aku bertobat kepadanya. Astaghfirullahalazim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kembali kepadanya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar itu ringan kita ucapkan, namun ternyata manfaatnya luar biasa. Itulah istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi mari kita perbanyak istighfar supaya Allah mudahkan hidup kita, supaya Allah berikan jalan keluar untuk setiap problem yang kita hadapi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena semua kita banyak dosa. Dosa itu penyebab masalah. Dosa itu sumber kegelisahan hati. Dosa itu membuat kita sulit menjalani hidup ini. Itulah dosa. Karena Allah sayang kepada hambanya yang beriman. Allah ingin saat kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Ketika istighfar kita kurang, ketika amal soleh kita tidak cukup, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Amal kita nggak seberapa, sementara dosa kita bertambah setiap harinya. Maka ketika Allah sayang kepada kita hambanya yang beriman, Allah akan menguji kita. Karena ujian itu bisa menggugurkan dosa, supaya saat kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih. Hati-hati dengan dosa, hati-hati dengan maksiat. Karena dosa dan maksiat itu ada konsekuensi. Di dunia menyebabkan kita gelisah, membuat masalah datang bertubi-tubi, silih berganti. Itu gara-gara dosa. Makanya Allah ingin mengampuni dosa kita. Kalau kita kurang istighfarnya, kalau kita kurang amal solehnya, Allah uji kita dengan ujian. Dan ujian itu memang bukan hanya kesulitan, bukan hanya kesempitan, kelapangan, kebahagiaan pun ujian. Namun biasanya seseorang itu lebih mudah sadar ketika diuji dengan kesempitan, ketika diuji dengan kesulitan. Di saat ketika Allah uji dengan kelapangan, manusia itu sering lupa diri, tak pandai untuk mensyukuri nikmat. Karena lulusnya ujian kita, saat diuji dengan kesempitan kita bersabar, saat diuji dengan kelapangan kita bersyukur. Hakikatnya hidup ini adalah ujian. Kata Allah, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Hidup ini adalah ujian. Maka sebenarnya ada 4 kondisi manusia di muka bumi ini. Sebut saja 2 di antaranya adalah golongan orang yang beriman, 2 di antara yang lain adalah orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang kafir kepada Allah. Golongan yang beriman ini ada yang hidupnya lapang, mudah, bahagia, kaya raya, berlimpah harta. Ada juga yang hidupnya sempit, miskin, diuji dengan sakit, masalah gitu. Yang beriman ada yang lapang, ada yang sempit. Orang kafir pun sama. Ada yang hidupnya lapang, mewah, kaya raya, bergelimang harta. Ada juga yang hidup melarat, sengsara, menderita. Ada gitu. Ada 4 kondisi manusia. Bagaimana menjelaskan kondisi ini? Tentu semuanya qadar Allah, sudah menjadi ketentuan Allah. Namun
Ulama menjelaskan begini, misalnya kondisi yang pertama, ekstrim yang pertama. Ada orang beriman yang kaya raya, hidupnya bahagia, ada. Sebaliknya ada orang kafir yang hidupnya miskin, melarat, menderita. Bagaimana menjelaskan kondisi ini? Dulu Imam Abu Hanifah, salah seorang imam madhab yang 4, pernah didatangi oleh seorang kafir Yahudi, bertanya kepadanya, "Wahai imam, bukankah dalam agama kalian, menurut kepercayaan kalian, dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir seperti kami? Mengapa hidupmu kaya raya, bergelimang harta, bahagia, sementara hidupku melarat, menderita, miskin, sengsara? Mengapa demikian?" Betul, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Jawaban dari Imam Abu Hanifah sangat tidak terduga. Ketika kami orang beriman Allah izinkan masuk surga, kemudian kami merasakan nikmatnya, kami akan lupa dengan semua nikmat yang ada di dunia, karena dulu yang di dunia tidak ada apa-apanya. Adapun kalian orang-orang kafir, ketika nanti masuk ke dalam neraka dan merasakan pedihnya siksa, ternyata masih mendingan yang di dunia. Kesengsaraan di dunia belum ada apa-apanya dibandingkan pedihnya siksa neraka. Itulah jawaban dari Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Kemudian untuk keadaan yang kedua, ada orang beriman yang Allah uji dengan kesempitan, kesulitan, kekurangan, sakit, penderitaan. Ada orang kafir yang hidup kaya raya, bahagia, lapang. Bagaimana menjelaskan kondisi ini? Orang kafir yang demikian, yang hidupnya lapang, bahagia, kaya raya itulah yang disebut dengan istidraj. Allah membiarkan kesenangan dunia, Allah membuka nikmat seluas-luasnya dalam rangka Allah menunda azab mereka. Allah udah gak peduli, gak dikasih lagi ujian sama Allah, karena mungkin ujian bisa menjadi titik balik seseorang, bisa sadar, bisa dapat hidayah, bisa hijrah, bisa taubat, bisa masuk Islam. Ternyata enggak. Allah biarkan kesenangan dunia karena Allah ingin menunda azab yang selama-lamanya. Ini bahaya sekali, istidraj. Adapun kondisi yang terakhir, yaitu orang beriman yang Allah uji, itulah wujud kasih sayang Allah. Bukankah di surah Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia akan dibiarkan mereka berkata kami telah beriman kemudian tidak diuji? Ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Ada hikmah yang tidak kita fahami. Misalnya kita melihat penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang hari ini mereka berjuang untuk membebaskan Al-Aqsa, kiblat pertama kita, tempat mi'rajnya Rasulullah, bumi para nabi yang diberkahi sekelilingnya, tempat turunnya Imam Mahdi, tempat turunnya Nabi Isa di akhir zaman, tempat kita dibangkitkan Yaumul Mahsyar nanti di sana gitu. Tapi penderitaan mereka hari ini dibombardir setiap hari gitu ya, dihancurkan bangunan-bangunannya ya, korban jiwa yang luar biasa, 18.000 lebih syahid, puluhan ribu, lebih dari 50.000 luka-luka. Kita melihatnya dengan mungkin apakah pandangan iba, sedih, tapi sebenarnya mereka yang sudah mendahului kita mendapatkan syahid itu, merekalah yang bahagia. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. Jangan kalian bilang orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup, walakin la tash'urun. Tapi kalian tidak menyadarinya. Justru mereka itu yang sudah bahagia. Karena orang yang mendapatkan pahala syahid itu, mereka minta dihidupkan lagi sama Allah. Ya Allah, hidupkan, kembalikan kami ke dunia. Kami ingin syahid lagi sampai 10 kali lagi. Saking nikmatnya syahid gitu. Mungkin kita lihatnya ngeri gitu. Makanya kadang-kadang ada yang tidak kita fahami dengan kacamata seorang hamba sebagai manusia gitu. Ujian itu wujud kasih sayang Allah. Kalau kita hari ini diuji sama Allah, Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita, Allah ingin angkat derajat kita, supaya saat kita kembali kepadanya dalam keadaan bersih. Bukankah dosa itu ada konsekuensi selama di dunia, penyebab masalah hidup? Kalau kita kembali kepada Allah masih memikul dosa,
Bukankah fitnah kubur menanti? Na'udzubillah min dzalik. Untuk dibersihkan, karena siapa yang punya iman dalam hatinya, fahuwa min ahlil jannah, pasti masuk surga. Tapi apakah masuk surganya langsung atau harus dibersihkan dulu dengan azab kubur? Na'udzubillah. Dengan siksa mampir di neraka walaupun enggak selamanya. Na'udzubillah, kita enggak akan mampu, enggak akan sanggup. Bukankah seringan-ringan siksa dipakaikan sendal dari api neraka, menjadi mendidih isi kepala, menjadi meleleh otak? Na'udzubillah min dzalik. Itu seringan-ringannya siksa, walaupun dari dosa kecil yang tidak terampuni. Ketika kita enggak punya amal soleh yang cukup, ketika istighfar kurang, ketika kita enggak punya pahala jariah, maka hati-hati dengan dosa. Maka istighfar menjadi solusi untuk semua permasalahan hidup kita hari ini. Kita semua ini diuji oleh Allah, maka perbanyak istighfar. Astagfirullah, 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 supaya Allah mudahkan hidup kita, supaya Allah hadirkan jalan keluar, supaya Allah turunkan solusinya, bahkan dari jalan yang tidak kita duga, yang tidak kita sangka-sangka. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Begitu ringan kita ucapkan dengan lisan, tapi fadilahnya, manfaatnya luar biasa. Bukankah baginda Rasulullah SAW dalam sehari semalam, menurut dua riwayat berbeda, Nabi sekurang-kurangnya beristighfar 70 kali dan 100 kali, 70 sampai 100 kali dalam sehari semalam. Bukankah Rasulullah adalah manusia yang mulia, ma'sum, terpelihara dari dosa, dijamin surga, tapi istighfarnya 70 sampai 100 kali minimal per hari. Bagaimana dengan kita yang banyak dosa ini? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang hisabnya belum jelas, yang surganya belum ditetapkan. Astagfirullah, astagfirullah. Maka mari kita perbanyak istighfar, lebih dari sekedar supaya masalah hidup kita selesai, karena kita ingin bahagia di akhirat nanti yang kekal selama-lamanya. Kita ingin di surga, kita ingin bersama Rasulullah SAW yang tercinta di Jannatul Firdausil A'la, surga tertinggi. Maka mari kita istighfar dari dosa-dosa kita, karena kesolihan itu, kata ulama, ukurannya pertama dari sedikitnya dosa, baru kemudian dari banyaknya amal soleh, amalan-amalan sunnah. Level kesolehan itu dinilai dari sedikitnya dosa dulu, baru dari banyaknya amal. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri dari hari ke hari, memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, sehingga kita lebih semangat dalam beramal soleh, sehingga kita lebih giat untuk meninggalkan maksiat, dosa-dosa yang Allah larang, sehingga kita lebih serius untuk menjalankan syariat Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai kita hidup di dunia, sehingga kita bahagia selamanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ini dinamakan Sayyidul Istighfar. Pemimpinnya istighfar, tuannya istighfar, yang fadilahnya luar biasa. Kata Nabi dalam sebuah hadis sahih, siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran di siang hari, kemudian dia meninggal dunia sebelum datangnya malam, fahuwa min ahlil jannah,
termasuk penghuni surga. Siapa yang membacanya di malam hari kemudian dia meninggal sebelum datangnya pagi, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Sayyidul istighfar bisa mengampuni dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Mari kita rutinkan, mari kita amalkan. Doanya tidak begitu panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak terlalu panjang. Kalau belum hafal bisa kita amalkan sambil membacanya. Ketika kita rutinkan dalam zikir pagi sore kita baca di siang atau malam hari, setiap hari, insya Allah lama-lama juga akan hafal sendiri. Namun kita harus membacanya dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan. Kita harus memahami doa yang kita panjatkan, karena doa itu bukan hanya amalan lisan, melainkan amalan hati. Allahumma anta rabbi, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Rabbku, Tuhanku, la ilaha illa ant, tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku, wa ana 'abduk, dan aku ini adalah hambamu, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku setia terhadap perjanjianku kepadamu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan perbuatan yang kulakukan. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui setiap nikmat karunia yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa selain engkau. Itulah sayyidul istighfar. Kita memuji kebesaran Allah, keagungan Allah. Kemudian kita mengakui kelemahan kita sebagai hamba, mengakui nikmat-nikmat Allah, mengakui dosa-dosa kita, lalu kita memohon ampun kepadanya. Allah itu senang sekali ketika kita bergantung kepadanya, ketika kita banyak meminta kepadanya. Berbeda dengan manusia. Kalau sering dimintain, manusia itu gak akan senang. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Allah sangat senang ketika kita meminta kepadanya. Dan kata para ulama, kalau kita punya banyak hajat namun tidak cukup waktu untuk berdoa di waktu-waktu dan tempat mustajab, maka perbanyak istighfar. Karena sekali lagi istighfar adalah solusi dari setiap masalah hidup kita. Amalkan sayyidul istighfar, doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana duduk bersama di rumah Allah di dunia ini, Allah kelak akan menjadikan kita bertetangga di surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup rukun 2 al-khutbah ini dengan bermunajat kepada Allah. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم شهداء المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم أعد المسجد الأقصى المبارك
ديارك من أيدي الغاصبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.